Oke, baiklah saya katakan. Semangat lagi. Halo, saya katakan. Semangat lagi. Pagi, pagi, pagi. Waduh, ini kok suaranya sangat lemah gitu ya. Coba kita ulangi ya, supaya lebih semangat pada pagi hari ini. Semangat lagi. Pagi, 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 pagi. Lebih gercep gitu ya. Ya oke, terima kasih rekan-rekan semuanya sudah datang di kelasnya Pak Jiri. Ya. Ya, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan ngomongin soal data lanjut. Kita ini join dan query. Jadi ya ini materinya akan ini kita buat menarik, tapi nanti kita akan lihat dulu seberapa jauh pengalaman Anda uh, menemui tabel-tabel dalam database. Ya. Oke, nanti biar gambarnya cerah, nanti Pak Jiri akan coba tidak menggunakan PS setelah ini, ya, ini hanya opening aja, biar apa namanya, ya, awalnya. Oke, ini saya coba matikan, dan agenda kita hari ini apa Pak? Ya, agenda hari ini bisa dilihat di LMS. Ya, LMS-nya itu materinya sudah saya upload, ya. Ya, nanti rekan-rekan bisa menyimaknya dari sana. Oke? Ya, baik, saya matikan dulu. Oke, saya coba share. Ini materi kita. Jadi ini tampilannya biar cerah. Oke, sudah terlihat rekan-rekan? Halo? Masih Indonesia? Halo, Pak. Nah, ini jangan kalau Pak Jiri minta respon ini kelasnya jangan seperti ini ya. Jangan seperti di kita waktu berduka cita gitu ya. Jadi ini kelasnya biar hidup gitu ya. Pak Jiri ngajar siapa gitu ya. Kan sepi amat gitu ya. Serem gitu kalau. Oke. Nah, agenda hari ini sebelum memulai ya ini seperti biasa ya. Akan ada salam dan ucapan selamat datang. Gitu. Nanti kalau suara saya kurang jelas, Kak suaranya kurang jelas, digedein gitu ya, saya gedein dari sini, dari controller. Oke, ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Rekan-rekan. Salam, Shalom. ya, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Ya. Nama budaya, Rahayu, Rahayu. Oke, nah ini salamnya sudah saya ucapkan. Nah, kalau ada salam tentu setelah ini ada doa. Ya. Nah, Kak Ketuanya hadir di sini. Jonathan. Hadir, Pak. Nah, tunjuk dong temanmu yang belum pernah berdoa. Baik, Pak. Supaya pimpin kita dalam doa. Mungkin Torik, Pak. Farid, silakan Saudara Farid untuk pimpin kita dalam doa. Halo, Farid. Farid, Farid Jubair, Farid. Farid lagi kemana? Nah, ini mahasiswa gaib-gaib begini, tolong jangan diulangi ya, nanti hilang gitu, setelah di play hilang. Ayo yang lain, Mas Mas Jonathan. Torik, Pak. Torik. Torik, ya, Mas Torik. Mas Torik ada monitor, ayo. Halo Torik. Halo Pak. Nah, ayo dong, pimpin kita dalam doa ya. Silakan, monggo. Bentar, Pak. Lagi makan saya, Pak. Nah, silakan. Oh ya, yang lain Mas lagi makan orangnya. Pak Jonathan ganti Pak. Novel, Pak. Noval. Noval. Ini lagi apa? Ayo berdoa yuk. Direkam loh.
Val? Cek, cek. Suara saya masuk nggak? Oke, masuk. Yuk, pimpin kita dalam doa yuk. Oke, baik. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan cek, cek. Menurut Ya, kepercayaan ya, dan ya. keyakinan masing-masing. Oke, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih Mas Noval memimpin kita dalam doa pada kesempatan pagi hari ini dan salam sehat ya untuk kita semua. Oke, agenda selanjutnya adalah seperti ini. Ini hari Rabu ya. Itu bukan 9.30 tapi betul ya setengah 10. Ya betul. Kemarin ada yang 19.30. Ya ini sudah 9.30 ya kelas kita hari ini kelas D. Oke, adalah salam pembuka dan doa sudah kita jalankan ya. Kita persembahkan untuk Anda, kita lakukan. Nah, tiba saatnya hari ini di pertemuan 4 kita belajar yang dimana ada capaian yang akan kita tuju, yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan model basis data relasional dalam suatu DBMS atau Database Management System. Nah, rekan-rekan nanti kita akan mulai membahas mengenai query-query-nya gitu ya. Masih juga sebenarnya ini masih termasuk query komersial di dalam bahasa data, tapi ini lanjut ya. Kemudian secara asinkronus, ini nanti Anda bisa saksikan di YouTube ya. Bagi yang hari ini terkendala jaringan dan tidak bisa masuk di room virtual, Anda bisa menyaksikan secara asinkronus di YouTube channel saya di Daniel Jerry ya. Dan di sinkronus melewati Google Meet ini serta materi Anda bisa akses di LMS dan di Gracias untuk presensi hari ini. Ya, jadi presensinya harus hari ini atau nanti di YouTube setelah pengumuman dari saya, begitu ya. Kalau tidak nanti otomatis dia akan tertutup, gitu ya. Termasuk Pak Jerry juga nggak bisa presensi kalau telat, gitu ya. Sama. Gitu. Oke, dan kemudian kita akan diskusi dan tanya jawab. Jadi silakan rekan-rekan nanti akan berpartisipasi, begitu ya. Oke, kemudian silakan untuk mempersiapkan diri dulu, rekan-rekan, ya. Beberapa saat, ya. Supaya yang tadi baru makan ya, baru ke kamar kecil gitu ya, sudah ready. Oke. Oke, ya ini silakan untuk mempersiapkan diri dulu beberapa saat rekan-rekan. Kita putarkan sebuah lagu yang tidak ada copyright. Beberapa saat saja. Silakan untuk mempersiapkan diri. Baik peralatan Anda, laptop, ya, atau smartphone Anda. In the story of our lives, the best of times through colored glass. Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Oke, baik ya rekan-rekan, terima kasih. Ya, ini sudah ada kesempatan Anda untuk mempersiapkan diri. Ya. Suara monitor saya masih terlihat jelas di tempat Anda? Halo? Masih? Cek monitor rekan-rekan.
Masih bisa mendengarkan suaranya Pak Jiri? Masih, Pak. Masih Pak. Ya, jangan ditinggal cuci baju loh ya. Wah, ini Masih, suaranya Pak. Pak Jiri. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, apalagi tidur ya, tidur lagi ya gitu ya. Jangan. Oke, kita lanjutkan rekan-rekan dari pokok bahasan kita di sini ada sasaran dan tujuan nanti implementasi SQL ini udah tujuannya jelas supaya Anda nanti bisa mengoperasikan ya. Kemudian bisa memanipulasi data gitu ya menggunakan perintah SQL. Kemudian kita sebenarnya masih bicara mengenai DDL, DML, DCL dan hari ini khusus untuk kesempatan pagi hari ini kita bicara mengenai join dan subquery. Kemudian pengelolaan SQL dan praktek serta simulasi. Tapi prakteknya nanti kita akan coba dulu. Hari ini prakteknya mungkin minggu depannya akan lebih banyak. Oke. Dan hari ini saya tidak ditemani siapapun ya, tidak ada asisten. Biasanya sebelah saya ada asisten, gitu ya. Tapi hari ini kita akan bawakan saya dan Anda. Jadi mata kuliah ini merupakan kolaborasi dari elemen, yaitu Anda dan saya. Sehingga harapan Pak Jerry adalah Anda berperan aktif di kelas saya ya. Jangan buat kelas saya seperti ya di ini ya, di tempat yang horor gitu ya. Sepi gitu ya. Oke, jadi kelas kita akan hidup ya. Silakan Anda menghidupkan kelas ya karena ada peran serta dari saudara. Oke, kemudian perkuliahan ini juga bisa diakses melalui perangkat bergerak Anda atau perangkat mobile. Itu diantaranya adalah atau laptop atau PC. Ya. Jadi bisa diakses di perangkat bergerak atau perangkat apa saja yang penting terkoneksi dengan akses internet dan syaratnya harus dipastikan koneksi internet kita stabil ya atau able untuk mengikuti perkuliahan ini. Dan jangan lupa catatan dan tugas Anda harus dalam konsep pintar. Artinya Anda selalu merekam aktivitas Anda gitu ya, baik file maupun kehadiran saudara ini di dalam kelas virtual ini. Nanti kalau di suatu saat Pak, ini tolong saya belum bisa presensi Pak dan sebagainya. Buktinya ada, oh ini Pak saya kemarin ikut. Nah ini kan pas, ya. Tidak terlalu banyak menghabiskan energi ya untuk saya bertanya-tanya. Jadi langsung bisa. Jadi silakan Anda di capture juga foto Anda mungkin atau ada aktif. Gitu. Kemarin ini Pak saya sudah aktif dan sebagainya. Nah tentu saja keaktifan ini ada nilainya. Anda bisa melihat di sini akses pertemuan kita ya, secara sinkronus dan asinkronus. Sekali lagi, kalau sinkronus melewati Google Meet dan asinkronus bisa lewat YouTube channel. Kemudian jangan lupa presensi melalui Iglesias dan materi pertemuan kita hari ini di lms.editelkom. Kemudian lihat di situ 15% keaktifan saudara di kelas ini dapat menjadi nilai dan dapat membantu Anda dalam perkuliahan ini. Gitu ya. Maka silakan memanfaatkan peluang tersebut. Ya. Jadi silakan Anda berstrategi. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat evaluasi belajar kita itu dari UTS dan UAS serta kuis dan evaluasi tugas. Artinya kuis dan evaluasi tugas bisa saja itu kalau kita gabungkan menyamai juga rekornya UTS dan UAS. Sehingga ketika Anda mau meraih prestasi di mata kuliah ini, salah satunya adalah Anda harus aktif di kelas selain dengan datang on time dan mengerjakan tugas. Oke, rekan-rekan, silakan Anda berstrategi untuk mendapatkan nilai yang baik. Ya, kalau semua orang pengen nilainya A, begitu ya. Cuma masalahnya ketika kita memberikan dia effort, ya tidak ada effortnya tapi mau nilai A, ya itu nanti hanya ngimpi, gitu ya. Jadi silakan Anda tidak terlalu banyak ngimpi, silakan Anda berkolaborasi dengan saya, gitu ya. Berimprovisasi dengan saya untuk meraih prestasi saudara. Oke, tiba saatnya kita masuk ke sesi diskusi. Kita rekan-rekan, ya Pak Jerry akan menyiapkan materi PPT-nya. Ya, ini ganti PPT berarti. Nah, silakan. Kita temani satu musik dulu untuk sementara ya, 1-2 menitan. Oke, sambil Anda mempersiapkan yang di LMS itu, kalau bisa diupload ya. Langsung bisa diupload dan bisa langsung dilihat di perangkat bergerak Anda atau di perangkat yang tidak bergerak, baik PC maupun yang non PC.
wrong to say. I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass. Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. Oke, apa slide saya sudah terlihat, rekan-rekan? Cek, cek, sudah terlihat? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Nah, bisa juga disimak di tempat Anda, rekan-rekan, di LMS itu. Ya. Itu sudah ada, silakan di-download. Kalau mungkin itu slide-nya kurang jelas atau bagaimana. Ya. Oke. And today we are talking about the SQL join in chapter 4, and the first is 1.4.1 is introducing to SQL joins, and the second is complex SQL join. Okay, yeah, that's the point. And this is our objective, people. And the first is horizontally combine data from multiple table and distinguish between inner and outer join. SQL join, and the third is compare SQL join to data step merge. Jadi hari ini kita bicara mengenai tujuan kita bicara mengenai combine data, ya, dari multiple table, dan kemudian yang kedua adalah melihat perbedaan antara inner dan outer SQL join. Kemudian kita akan melakukan komparasi atau membanding-bandingkan, gitu ya, SQL join ke data yang nantinya data yang diproses merger. Ya. Oke, pertama kali mungkin kita lihat dulu, ya. Itu pertama mengenai combine data from multiple table. Ya. Nah ini kalau kita lihat di situ, ya, gambarnya ada dua tabel, gitu ya. Ada ibaratnya di situ ada tabel A dan tabel B. Nah, tentu saja ini rekodnya berbeda, ya, record setnya apalagi berbeda. Jadi antara tabel A dan tabel B ini adalah tabel yang memiliki isian yang berbeda, ya, record yang berbeda. Dan ini letaknya tidak jadi satu, ini sudah terpisah. Namun, ya, kita akan melakukan combine, sehingga tampaknya nanti hasilnya itu seolah-olah adalah menjadi satu. Padahal tabelnya dua, gitu ya. Jadi kenapa begitu? Data untuk yang pertama pas data itu akan dipecah. Kemudian bentuk normal kedua data itu akan dipecah lagi. Untuk apa? Untuk menghindari redundansi data. Atau kalau di dalam table itu disebut sebagai konflik, ya, konflik table, gitu ya. Cuma kalau di dalam tabel itu disebut sebagai redundansi data, ya. So that one, ya, is completely different, ya, among conflict and redundancy. Okay, here we go. Combining data from multiple table, SQL use join to combine table horizontally. You can see on your screen table A and table B. Ya, kamu bisa melihat rekan-rekan di situ. Kalau Anda lihat tadi ini berbeda, ya, tabel A tabel B-nya seolah-olah berbeda, tetapi begitu dia combine itu seolah-olah dia menjadi satu, ya. So this produced result can be compared to data step merge, ya. Jadi ini bisa Anda komparasikan atau Anda gabungkan di dalam sebuah tabel yang termerger. Oke, bisa menyimak pemaparan Pak Jerry, rekan-rekan? Bisa? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Sambil makan, minum, ya tidak apa-apa. Yang penting tetap stay tune, oke? Nah, sekarang ada polling quiz, coba kita bahas. Pak Jerry bertanya, multiple choice polling.
Which of the data step statement is used to combine table horizontally? Maka jawaban kita adalah halo? Statement apa yang digunakan untuk mengcombine tabel secara horizontal? Jawabannya adalah TikTok, TikTok, TikTok. Jawabannya? Yuk, yang ulang tahun yuk, jawab yuk. Pak Yonatan? Pak Ketua? Cek, cek, cek. Iya, Pak. Ayo, coba dijawab. Jawabannya apa? Kurang tahu, Pak. Jawab. Lah, kurang tahu. Berarti apa ini? Yang kedua sana ya. Kalau kurang tahu berarti ini pakai ini aja ya. Berarti ada yang lagi yang mau jawab? Kira-kira jawabannya Pak? Ketika Anda mau menggabungkan data atau mengcombine data secara tabel secara horizontal, tunjuk Pak Ketua, siapa? Apa? Ayo, go. Ayo. Jawab. Vina, Pak. Mau jawab itu, Pak. Vina. Siapa? Resta. Jawab. Siapa Pak Ketua tadi namanya? Coba tunjuk. Rahmat Syah. Ya, ada enggak ini Rahmat Syah? Mas Rahmat. Iya, Pak. Oke, silakan menjawab Mas. Kalau nggak salah C, Pak. Apa itu? Yaitu merge ya. Jadi dijawabnya adalah betul ya. Maka kita berikan plus. Oh, terima kasih. Tepuk tangannya kedengeran enggak Mas? Dengar, Pak. Rahmat. Mas Rahmat. Dengar, Pak. Dengar. Oke, kedengeran ya tepuk tangannya ya. Oke. Nah, kita kembali lagi. Jadi ketika kita menggabungkan tabel data secara horizontal, itu namanya merge. Nah, sebenarnya ilmu merge ini tidak hanya di tempatnya kita. Ya. Kalau Anda mau gabungkan Excel sama Word, juga namanya juga merge ya. Coba, istilahnya tekniknya disebut sebagai mail merge. Itu artinya ketika Anda simpan database-nya itu dalam bentuk Excel, kemudian Anda akses dalam form yang sudah Anda susun formnya, misalkan form bentuk raport gitu ya, itu di dalam Word itu bisa Anda panggil, gitu ya. Itu disebut sebagai teknik mail merge. Jadi waktu dulu belum ada database yang populer, Pak Jerry bisa melakukan ini ya, membuat mail merge dari Excel ke Word. Ya. Jadi nanti hasilnya akan seperti raport gitu ya, tetapi raport beneran gitu ya, tetapi isiannya itu selalu berbeda, recordnya selalu berbeda. Gitu ya. Itu juga disebut sebagai merge. Ya, ini juga sama. Pada kesempatan pagi ini kita akan memakai hal yang oleh teman-teman tadi. Nah, kemudian kita bicara mengenai type of join. Itu disebut sebagai proc SQL. Ya. Nah, proc SQL support two type of join. The first is inner join and the second is outer join. So it's completely different among both. Ya. Okay, the first is inner join. Inner join is written only matching row and enable a maximum 2, 5, 6 table to be joined at the same time. Okay, 156 table to be joined at the same time. And you can see the picture on your screen. Nah, Anda bisa lihat di situ ya, di screen Anda, layar Anda. Nah, ketika Anda melakukan inner join, sebenarnya Anda menginginkan hasil yang ada di tengah itu, yang irisannya itu ya. Jadi A, B itu ada irisan di tengah itu,
maka inner join adalah di dalamnya. Oke, kemudian ada tipe of join-nya. Di situ ada outer join. Inner join dan outer join berbeda. Oke. Jadi pertama kalau outer join dia akan memberikan nilai balik atau return gitu ya, dari semua matching row ya, dan juga non matching row. Jadi ada dua, non matching dan matching. Kalau yang matching tok itu inner ya. Nah, dari kedua tabel ya. And the second is can be performed on only to table or view at a time ya, dalam satu waktu. Jadi ketika ya join gitu ya, Anda bisa lihat di situ. Nah, hasilnya itu bisa kadang ngiri plus gitu ya. Kalau left plus irisannya atau full ya, semuanya ditampilin, atau irisan plus yang sebelah kanan gitu ya, itu outer join. Itu hasilnya ya. Hasilnya bukan gambar ya, data itu ya. Tapi disajikan dalam bentuk gambar biar mempermudah. Nah, ya, kemudian ada yang disebut sebagai Cartesian product ya. Nah, ini masuk dalam SQL proses join ya. Nah, ini nanti kita akan sebut aja ya. Misalkan select from one, kemudian ada koma two gitu ya. One two itu artinya itu adalah tabel. Jadi, nah tetapi ketika ada Cartesian product di sini biasanya akan ditambahi from, ya, klausa from dan where. Gitu. Kalau Anda lihat, contohnya di sini. Ketika di sini ada Cartesian product, ya, di situ ada tabel 1 and 2, ya seperti ini ya, 1, 2. 1, 2, ya di situ lihat di sana, ya tabelnya seperti itu. Di tabel 1 itu ada field bernama X dan A, sedangkan di tabel 2 ada field bernama X dan B. Masing-masing memiliki value-nya sendiri-sendiri ya. Ada atributnya sendiri-sendiri. Ya. Yang 142 itu tentu saja itu atribut berupa integer gitu ya. Sedangkan yang A tentu saja itu adalah atribut berupa karakter. Nah, ketika kita join gitu ya, setelah full join seperti ini hasilnya tentu saja akan XA XB. Ya. Jadi 1A dan 2X ya. Jadi baris ke baris, ya barisnya sama. Jadi hasilnya itu berupa baris yang sama. Nah, kemudian setelah itu dia akan yang beralih ke yang selanjutnya untuk Cartesian product. Yaitu dia akan menghabiskan 1A menuju ke 3Y sampai habis. Ya. Lihat di tempat Anda? Halo? Lihat, Pak. Iya, Oke, Pak. kelihatan ya. Nah, ini dia akan seperti array ya. Ini menghabiskan dulu satu array ini. Nah, tapi kan untuk di database jarang kita sebut sebagai array ya. Ini mirip array ya. Dia harus habis dulu. Banyak X di tabel 2. Karena ada berapa? 3 ya. Kali 3. Nah, kemudian baru dia akan masuk ke baris yang kedua, 4D. 4D berarti nanti ya, pasangannya 2X. Dan seterusnya sampai 3Y sampai 5V. Kemudian setelah habis loopingnya, kemudian masuk ke 2B. Kemudian dihabiskan sampai dengan 5V. Seperti itulah Cartesian product bekerja. Ya, di sini ada 3 baris dan 3 ada baris. Sama baris. Oke, kemudian Cartesian product untuk hasil ini adalah 3 kali 3. Jadi nanti ada banyak kombinasi itu sebanyak 9 baris ya. Setelah digabungkan menggunakan konsep Cartesian product. Oke, rekan-rekan. Nah, the Cartesian product, the number of row in the Cartesian product is the product of the number of row in the contributing table. So 3 by 3 equal 9. Ya, jadi seperti itu. 3 kali 3 dan seterusnya. Dikalikan banyaknya tabel dan kolom. Nah, Cartesian product is really desired result of pair. Oke, kemudian kita coba masuk quiz lagi. Nah, sekarang pertanyaannya, how many row are written from this query? Berapa itu? Select 3, 4 ya, ini tabel ketiga 4, tadi kan 1, 2, sekarang 3, 4. Maka jawabannya
Nah, 5 kali 4. Cek 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Berarti lihat di tabel X-nya itu yang tabel tree itu ada 5 baris. Sedangkan di tabel for itu ada 4 baris. Maka partial resultnya atau kombinasinya itu sama dengan 20 tabel. Kalikan semua. Oke, itu untuk memproduksi 20 baris. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke inner join. Inner join syntax resemble Cartesian product syntax, but where clause restrict which row are written. So general form of inner join, okay, itu adalah select dan from where condition ya, di mana ya. Dan and itu adalah subset conditionnya atau klausa-klausa yang lain. Oke, ini adalah bentuk dari scaffoldingnya atau bentuk dari apa ya namanya, pseudonya, ya, pseudocode-nya seperti itu. Nah, kita lanjut dulu, rekan-rekan. Okay, significant syntax change from earlier queries from the from clause is reference multiple table. From itu berarti kita bisa gabung-gabungkan dari tabel 1, tabel 2, tabel ketiga, tabel dan sebagainya sampai tabel n. Artinya itu tidak terdefinisi tabelnya mau berapa, silakan. Kemudian ada join kondisi, ya. Di sini ada where-nya, ya. Ada logika where di situ dan logika n, ya. Nah, itu kita nanti akan coba. Kemudian setelah konsep, ya, nanti dia akan menggunakan proc SQL, ya, kemudian untuk apa? Bangun Cartesian product dari tabel yang ada dan mengaplikasikan where klausa pada baris ini ya, menghasilkan satu baris ya, yang terlimit, istilahnya yang ada batasan. Hasilnya itu dari dua tabel itu nanti kita akan misalkan apa yang kita inginkan, ya. Maka nanti ketika digabungkan itu tidak semuanya digabungkan, ya. Tapi hanya yang kita inginkan saja, maksudnya gitu. Oke, contohnya seperti ini, inner join Cartesian product build, ya. Ada tabel 1 dan tabel 2. Ini row-nya sama, field-nya sama, itu 3 kali 3. Maka ketika select from 1 to, ini berarti ini digabung semuanya ya. Ini 1A, kemudian 2X, 4D, 1A, 2X, 1A, 3Y, 1A, 5P, ya. Itu seperti yang tadi, ya, logikanya, sampai habis nilai X-nya. Namun ketika kita tambahi dengan where klausa, maka dia akan menjadi where1.x sama dengan 2.x, ya. Ini ada kondisi. Maka dia akan ketika kita tambahi kondisi where1.x, ya, berarti kita akan mencari 1x dan 2x, di mana where1, ya, tabel 1 maksudnya, .x, ya, itu berarti dia apa namanya, mencari garis di mana 1x dan 2.x. Jadi x1 di tabel 1 dan dia akan membandingkan di tabel 2. Di tabel 2 field x ada enggak yang fieldnya recordnya yang bernilai 2. Maka kalau Anda lihat di situ ada tanda anak panah, ternyata ditemukan di baris ke 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, dari atas. Baris ke-7 hasil dari penggunaan restrict row menggunakan where. Oke, kemudian hasilnya akan seperti itu. Kalau kita menggunakan where, seperti istilahnya disortir, ya, tabel that have to be sorted before they are joined. Oke, ini seperti itu, seperti seolah-olah disortir. Kemudian ada inner join, ini tambahi dengan, nanti akan ditambah lagi. Misalkan di situ adalah select 1 x AB from 1 to. Nah,
where 1.x2.x. Maka di situ hasilnya adalah x AB ya, 1.x1 tabel 1 itu. Dan di tabel yang kedua, ya, dia akan mencari, nanti ada enggak? Maka hasilnya akan didapatkan di manakah? Yang ada di tabel 2 ada tidak nilai X? Oh ada. Maka hasilnya di tabel 1, di close tabel 1 dia akan mengambil 2, ya. Kemudian di field yang A dia akan mengambil nilai B, itu di tabel 1, ya, 2B, dan dia akan mengambil juga nilai dari tabel 2 yang bernilai B, ya. Atau di tabel 2 tetapi yang cocok dengan B garisnya, ya, maka dia akan tampilin di nilai B itu di situ hasilnya berapa, ya. Tabel 2 itu kan yang ada nilai 2 itu sebelahnya itu isinya X, maka yang ditampilkan adalah yang nilai X. Oke. Nah kemudian ada kombinasi, ya, di antara matching key, ya. Ini termasuk yang ada kunci-kunci yang duplicate, sisian yang duplikat. Tapi apa bisa saja terjadi di tabel kita, gitu ya. Misalkan harga itu sama 2000 gitu, ya. Tapi itu kita tidak bisa mengatakan apa itu namanya redundansi, bukan, tapi hanya duplicate, gitu ya. Tetapi ketika biar tidak duplikat ini kita olah bisa Pak, bisa dong, gitu ya. Dengan menggunakan inner join, nanti kita akan menggunakan proc SQL select from 3 4, berarti ini tabelnya tabel ketiga dan 4. Kemudian where 3.x, ya, berarti dia akan melihat tabel ketiga di kolom X sama dengan for X, ya. Maka ini menyamakan, X dapat X. Kemudian ada quit, yang dilihat adalah tabel X-nya aja. Maka dia akan menghasilkan, kalau kita lihat di sana, yang itu yang ditebel itu, ya, XA 2B1, ya kan, dan 2B2, ya kan, kembar, ya. Oke, lihat di situ, dan kemudian di tabel for di situ ada nilai X juga 2 sama. Kemudian X1, X2, maka hasilnya di situ X-nya akan semuanya 2 semua, gitu ya. Kemudian setelah itu kan, gitu ya, dia akan istilahnya mensortir berdasarkan X, ya, dan menggabungkan dua tabel A dan B-nya. Maka yang pertama X-nya itu dia akan menampilkan siapa saja tabel 3 dan 4 yang bernilai 2, dia akan ambil. Gitu ya. Entah itu 2B1, entah itu 2B2, 2X1, 2X2. Dia semuanya akan ngambil. Maka hasilnya akan seperti itu. Oke, kemudian kita polling quiz, ya. Setelah Anda menjalankan tadi, ya, review, gitu ya, dan mengobservasi data dengan menggunakan merge statement, ya. Nah, ada tabel 3 and 4. Nah, di situ ada data new merge 3 in 3, ya, 4 in 4. By X if, nah ini ada tambahan lagi logic ini, kondisional, berarti ini sudah masuk ke dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi. If, di situ ada logika. In 3 and in 4. Kemudian run, proc print data sama dengan new run, ya. Kalau disajikan seperti itu, ya, maka pembahasannya ini di merger, ya, 3 and 4, ya. Nah ini nanti bisa Anda praktikkan, ini berarti merger 3 and 4, berarti artinya by X. Lihat, by X itu berarti di tabel atau di kolom X-nya yang diperhatikan. Kemudian di merger 3 and 4, ya. Itu berarti hasilnya Anda bisa perkirakan sendiri, ya. Tabel X semuanya kemudian digabung dari tabel 3 dan 4. Oke, kemudian ada pertanyaan seperti ini, how many row observation result from data step merge program. Maka kalau kita lihat di situ jawabannya adalah hanya 2 garis yang kembar aja.
ketika di merge gitu ya, menggunakan statement yang di atas ya. Merge statement, baris yang akan ditampilkan saja. Jadi dia akan memerge ketika X-nya sama, isiannya sama, by X. Kemudian ini adalah untuk bisnis skenario, tetapi mungkin ini kita lewati aja. Ini nanti mungkin lebih banyak praktek aja. Nah, mungkin ini kita sharing session dulu rekan-rekan ya. Nanti seperti inilah kira-kira sintaks-sintaks yang saudara-saudara mainkan. Tapi di sini ada alias. Supaya nanti ada teman-teman ini tidak tidak mengetikkan terlalu banyak. Itu nanti ini yang outer join. Oh, kita ke sini dulu. Oke. Ketika tadi kita bicara mengenai outer, tadi inner sudah, berarti kita bicara mengenai outer hari ini ada left, ada full, ada right ya. Kemudian outer join can be process only 2 table at a time. Ini terbatas 2 tabel saja, tidak bisa banyak. Oke. Nah, ini ada perbedaan ya antara inner dan outer join. Anda bisa lihat di sini ada key point-nya. Itu inner join Anda bisa 2, 5, 6 tabel dalam satu waktu. Inner itu bisa Anda bisa mainkan. Sedangkan outer join itu hanya 2 tabel. Kemudian ada join behavior, ini adalah created matching row. Seperti yang tadi, inner itu hanya matching row-nya aja. Kayak tadi 2, 2 ya 2. Tapi yang di outer itu bisa bebas. Yang Anda mau join, hasilnya bisa bebas. Oke, kalau yang inner itu harus sama seperti tadi, isiannya sama. Kalau nggak sama, dia nggak mau. Dianggapnya ya bukan inner. Dan tidak ditampilkan, tentu saja. Kemudian join option yang kedua adalah matching row only, ya betul ya. Jadi kalau isinya sama, 2-2 gitu ya baru tampilin. Selain itu dia tidak istilahnya tidak menghasilkan atau mengabaikan. Kalau matching row-nya tidak sama. Sedangkan untuk outer join dia bebas, mau left, mau full, mau right. Kemudian ada syntax change-nya, itu Anda bisa tambahi from dan word ya. Kemudian untuk outer Anda bisa tambahi on. Oke, ini adalah outer, jadi ini bebas yang tadi kita bicara. Itu ada select, from, left, right, top, terserah, ya. Tambahi on, ya. Nah, kemudian ada determinasi left dan right. Artinya left itu dia termasuk semua baris ya dalam posisi sebelah kiri. Dan di sana tidak merequirekan boleh matching, boleh tidak. Bebas. Ya. Sedangkan ketiga-tiganya bebas, ya gitu. Karena ini kita menggunakan skemanya outer join. Ya. Kemudian ada right, ya berarti baris-baris sebelah kanan yang akan yang dia akan dibahas atau akan diperhatikan oleh komputer. Kemudian full ya dua-duanya. Ya, Anda bisa lihat di situ left table, right table. Ya. On join condition. Scaffoldingnya seperti itu. Contoh seperti ini. Left join, tabel 1 and tabel 2. Ini 3 record yang tadi yang sama, tetapi ini menggunakan skema outer join, menggunakan left join. Select from one left join to on 1.x and 2.x. Ya. Oke, berarti pilih ya from one left join. Ya, berarti yang akan diperhatikan adalah kolom sebelah kiri di tabel 1. Berarti ada berapa itu? 1, 2, 4 atau 1, 4, 2 ya. Kemudian hasilnya akan dilihatkan di tabel 2. Tabel 2 itu kita lihat left join to on 1.x. Berarti akan hasilnya 1.x ada di situ x1 yang isinya cuma 1, maka nanti ketika dihasilkan itu matchingnya ke berapa ya? 1A 2x ya, berarti nanti akan ditampilkan adalah yang 2x begitu. Ketika Anda menggunakan skema left join menggunakan outer. Oke.
Nah, sekarang kalau full. Nah, ini bedanya. Nah, kalau full. Nah, empat ya. Ini full join. Full join to on 1x. 1.x. Jadi 1, 2, 4. Kemudian A, B, D. Kemudian X-nya ada berapa? 2, 3. 2, 3. Sebelah kanannya fullnya X dan Y. Itu untuk fullnya. Hasilnya seperti ini. Sebenarnya ini di fullnya itu digabungkan semua, cuma yang dihasilkan karena ini menggunakan full join, gitu ya, maka hasilnya yang akan dilihat adalah 2B, 2X. Kemudian setelah itu dia tidak punya pasangan lagi ya. Oke, tidak punya pasangan maka langsung ke XB-nya 3Y. Oke, kemudian ini untuk praktek-praktek keseharian ini kita bahas. Ini misalkan di bisnis skenario, ini kalau kita memikirkan perusahaan kita memiliki orient employee payroll, gitu ya, itu ada terdiri dari gender, gitu ya, perempuan dan status informasi, marital status information atau yang sudah nikah siapa. Oke, di situ employee payroll-nya ada all employee, ya, ada employee donation, employee who donate the charity. Nah, ini ada merit employee. Nah, ada juga yang tidak memiliki charity ya. Ini nanti yang akan dihitung. Nah, misalkan seperti ini. Berapakah yang sudah nikah di pekerjaan saya? Berapakah orang yang belum nikah di kantor saya? Nah, ini seperti itulah kira-kira. Kemudian setelah apakah cuma gitu doang gitu ya, kan enggak ya, tapi bisa dihitung. Nah, imbasnya apa ke dalam bisnis itu ya. Misalkan yang sudah punya nikah dan sudah punya anak itu dapat tunjangan pegawai dan sebagainya. Nanti akan gitu. Contoh-contohnya penggunaannya seperti itu. Oke, mungkin kita coba sharing session dulu. Pak Jadi akan coba untuk melihatkan tampil. Nah, mungkin Pak Jerry akan datang dengan pertanyaan dulu. Pertanyaannya Pak, itu pertanyaannya adalah apakah rekan-rekan ini sudah pernah bekerja dengan tabel di atas 5 tabel ketika Anda bermain database? Yo, monggo silakan. Saya something. Pernah ada bekerja dengan tabel ya di atas 6 atau di atas 5? Pernah ada? Halo? Kira-kira pernah ada? Ini belum saya tunjuk. Halo rekan-rekan semuanya? Masih bersama saya? Halo? Masih Pak, masih Pak. Nah, ini Pak Jerry tanya. Masih Pak, masih. Pak Jerry tanya, apakah Anda sudah pernah bekerja dengan tabel yang banyak? Ya. Lalu, seberapa banyak tabel yang pernah Anda handle? Nah, ini pertanyaannya. Yang bersifat database gitu ya, Pak? Silakan, yuk, yang mau bicara. Ayo Pak. Yo, silakan Mas Januardi. Ya. Yuk, pernah bekerja di berapa banyak tabel? Sebentar Pak, saya lihat dulu. Atau di share, bisa sharing, bisa sesi diskusi ini, Mas. Januardi ini asisten saya ya, jadi saya mengajari, memberi contoh kepada yang lain. Dia juga bisa membantu teman-temannya.
memahami. Nah ini basis data lanjut gitu ya. Makanya ketika ini kita bicara mengenai basis data lanjut, eh, apa namanya? Ya yang kita pelajari memang yang sudah ilmu-ilmu lanjut. Ada 9 tabel, Pak. 9. Iya. Oke. Oke, Mas Januardi sudah pernah bekerja dengan 9 tabel. Yang lain? Lain, monggo silakan. Pernah bekerja dengan berapa tabel? Yuk. Yang lain? Lain Mas Januardi. Dari ibu-ibu ini atau mbak-mbak, siapa ini bisa bicara? Meli. Meli masih di situ, Meli? Meli, halo? Meli? Iya, Pak. Oke, Meli ada. Siapa lagi? Oh, itu Meli bisa bicara? Halo? Bisa open mic, Mel? Iya, Pak. Gimana, Pak? Nah, sudah pernah punya pengalaman bekerja dengan berapa tabel? Lupa, Pak. Nah, lupa? Aduh, kalau lupa. Iya, lupa, Atau sudah Pak. berapa? Sudah pernah bekerja dengan berapa tabel? Meli? Di database. Ada. Nanti semakin materinya semakin ke sana semakin anu loh. Semakin advance loh ini ya. Tapi Pak Jerry juga ini ya. Ngajarinya kalau Anda masih nanti masih istilahnya belum bisa diajak advance ya pusing juga gitu ya. Yo, yang lain coba. Mas Christian Bernardinus. Christian ada? Christian di sini? Iya, Pak. Sudah pernah bekerja dengan berapa tabel, Mas? Pengalamannya? Halo? Punya pengalaman bekerja dengan tabel MySQL, SQL Server? Pernah punya pengalaman berapa, menghandle berapa tabel? Lupa, Pak. Tuh, ini teman-teman usianya masih muda kan ya? Bukan usia-usia 60, 70 kan ya? Jangan sering-sering lupa ya. Ini kalau lupa itu nggak enak loh. Kalau misalkan Anda ketemu saya lupain gitu gimana? Nggak enak. Yo, siapa lagi? Mas, apa? Mas Januardi, tunjuk deh nih temenmu tuh yang siapa yang paling jago coding. Genta, Pak. Genta. Kita tampilnya Genta di mana itu? Genta, Genta, di mana Genta? Iya, Pak. Oke. Pernah bekerja dengan berapa tabel, Mas Genta? Berapa ya, Pak? Saya juga lupa, Pak. Berarti namanya tak ganti ya. Gentak tungtung bleng gitu ya. Hanya lupa semua ya. Aduh, ini kayak ini ya, kayak kendang ya. Terus siapa lagi Mas Januardi? Ada enggak yang lain? Dari mbak-mbak yang suka coding, ada enggak? Nggak ada, Pak. Genta doang, Pak, yang jago coding, Pak. Oh, yang lain? Coba kita lihat ya. Siapa? Haidar, Fadila. Haidar, ada enggak di sini? Haidar, halo? Haidar? Haidar, ayo main layangan gitu ya. Haidarnya enggak ada, rekan-rekan. Direkam dulu ya. Nanti kalau kamu dilihat prodimu lah, anak-anak saya kemana Pak? Lah itu buktinya ada Bu, aku bilang itu aja ya. Ayo Kusumaning Tias. Gimana nih, ayo? Yuk, ayo. Hadir, Pak. Nah, ini hadir ya, berarti menyimak.
Yo, kamu pernah bekerja dengan berapa tabel? Berapa ya, Pak? Bentar, Pak. Saya mikir dulu. Ini curiga ini saya sama. Kira-kira ini Anda belajarnya gimana? Coba Pak Jerry. Berapa ya, Pak? Oh, berapa ya, Pak? 5 kayaknya, Pak. 5. 5 itu sudah pusing atau sudah paham? Pusing banget kali, Pak ya. Nggak tahu, Pak, 5 itu pokoknya. pusing ya? Heeh. Berarti kalau Anda kerja di PT PLN Persero ini cukup berat ya. PLN itu punya 5.000 tabel ya, Semarang itu. Waduh. 5.000 tabel itu kalau Anda lihat kayak gimana? Coba nanti kita lihat. Ini coba yang punya Pak Jerry. Nanti ini kan ilmunya bukan ilmu dasar lagi ya. Ilmunya sudah ilmu menengah. Menengah sampai atas bahkan. Coba ini bisa di start engine saya. Nabrak. Oh. Oke, saya coba untuk melihatkan dan nanti teman-teman akan mencoba gitu ya. Oke, nanti suatu saat mungkin saya dibantu Mas Januardi aja ya Mas. Nanti kita kolaborasi untuk bantu teman-temanmu yang ada di sini. Nanti kamu tunjuk satu lagi supaya nanti kita tidak dari Pak Jiri aja, tapi kalau dari temannya itu bisa lebih apa namanya, bisa lebih paham. Coba kita lihat sampelnya, saya share dulu. Oh ya sebelum apa namanya saya nge-share ini, nanti mungkin yang di YouTube agak sedikit malam ya rekan-rekan, atau sore ya. Karena Pak Jerry habis ini langsung ke Unsut, jadi tidak sempat untuk mengupload di YouTube. Hanya nanti silakan pantau di grup WA saudara. Ini akan saya sharekan seluruh layar saya. Oke, sudah bisa lihat? Bisa lihat? Halo teman-teman? Sudah Pak, sudah. Nah ini Sudah. ada oke. Oke, nah ini nanti kemudian nanti di situ di LMS ada tugasnya cukup gampang. Sebelum itu saya mau tanya dulu nih. Rekan-rekan mau membuat 60 tabel enggak? Atau menggunakan tabelnya Pak Jerry? Halo? Ini tak kasih pilihan, satunya enak, satunya enggak enak. Ya, mana tahu aja milih yang enggak enak. Hah? Halo rekan-rekan? Mau bikin 60 tabel ya sampai gempor gitu ya. Seperti itu. Mana ya? Nah. Bisa lihat ya? Bisa lihat Pak. ya, rekan-rekan? Nah. Bisa Pak. Nah, ini tabelnya ini nanti akan kita gunakan untuk belajar. Ya, puasnya. Ya dong, kenapa gitu? Ya lulusan Telkom masa kasih yang biasa-biasa saja. Kasih yang luar biasa dong Pak. Itu kan kalau cuma 5 tabel mah kecil Pak gitu ya. Nanti hasilnya kayak kalau kita lihat di Workbench akan seperti itu. Mungkin saya masuk ke atas. Nah, itu sudah, ini sudah saya upload di LMS loh. Tinggal teman-teman nanti silakan dipasang aja langsung ya. Kemudian setelah dipasang, kemudian bikin laporannya. Laporannya gampang, pasang itu doang. Right. Nah kalau kita lihat di desainer nanti sampai di sini di screenshotnya, syukur Anda bisa stretch supaya
relasinya kelihatan. Ini cukup berat karena saya pakai OBS, pakai macam-macam. Oke. Nah, seperti itu muncul rekan-rekan. Mirip tumpuan kardus ya, atau kartu ya. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Sudah pernah bekerja dengan tabel sesedikit itu belum? Halo? Sudah pernah bekerja di tabel seperti itu? Belum, Pak. Nah, nanti kita akan bekerja di situ. Ya. Jadi nanti kalau tadi kan menggunakan bahasa Inggris Pak, pusing Pak kepala saya Pak gitu ya. Nah ini kita bahasa Indonesia, ya kan? Fieldnya bahasa Indonesia semua. Itu sudah ada view-nya juga sudah dibuat ya. Tinggal kita berlatih saja sesuai dengan topiknya. Nah kalau pengembangan ya nanti silakan ada ulik-ulik di situ ya, ulik-ulik database. Nah, oke, jadi nanti kita akan coba mulai minggu depan bekerja dengan itu sedikit demi sedikit supaya teman-teman nanti istilahnya apa ya, biar familiar lah begitu. Jangan nanti ketika kerja kaget loh kok tabelnya banyak banget Pak gitu ya. Padahal dulu di kampus tabelnya cuma 5 Pak. Iya iyalah kampus ya, di sekolah. Nah, ini Pak Jerry mendekati di dunia apa namanya dunia kerja gitu ya. Mendekatkan Anda di dunia kerja karena ini kan sudah semester lanjut ya. Nah, nanti biar Anda siap. Kalau mau jadi saya mau jadi database administrasinya PLN Pak. PLN punya 5.000 ya, tabel. Nah, berarti bersiaplah untuk mengelola itu. Nah, ini masih 60. Ini merupakan simulasi aja ya. Simulasi aja nanti kita untuk bekerja di ini. Kalau tabelnya terlalu sedikit itu adik-adikmu yang belajar. Tapi kalau ini tabelnya sudah lumayan ya. Supaya nanti apa namanya kita bisa mengeksplorasi ilmu kita. Ya pelan-pelan aja, enggak usah harus langsung wah gitu enggak usah. Yang penting pelan-pelan mulai digunakan, mulai untuk latihan. Ya, dari sini teman-teman akan mulai ilmunya nambah. Oke, jadi kalau tidak tabelnya sudah ada di LMS-mu itu sudah silakan nanti dipasang gitu ya. Dan di screenshot laporan pada kesempatan hari ini. Seperti itu rekan-rekan ya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Tadi Pak Jerry sudah kasih tunjuk, lah itu nanti dipasang dulu aja supaya nanti kita bisa berlatih bersama-sama. Ya. Memang apa namanya kita terbatas karena di rumah masing-masing ya. Saya nggak bisa lihat gitu ya, atau saya biasanya saya minta bantuan apa di sini misalkan Mas Januardi atau ketuanya gitu ya. Tolong dong temennya diajari, nah gitu ya. Tapi kan di sini karena ini di rumah masing-masing kan dan rumahnya berjauhan, tentu hal itu tidak mungkin kita lakukan ya. Bisanya ya ada di sini. Nah mungkin nanti saya akan coba kolaborasi dengan Mas Januardi yang sudah jadi asisten saya aja untuk bantu Anda, gitu ya. Supaya nanti misalkan penjelasannya Pak Jerry agak sedikit rumit gitu ya, nanti bisa mungkin disederhanakan oleh Mas Januardi atau sebaliknya, gitu ya. Mas Januardi menjelaskan terlalu rumit, Pak Jerry menyederhanakan, ya gitu. Supaya tujuannya teman-teman di sini bisa apa namanya saling terbantu lah. Ya. Oke, itu kira-kira Mas Januardi ya, siap ya? Kalau pakai tabel saya bisa nggak Pak? Boleh, boleh. Itu yang Baik, sederhana Pak. dulu ya. Berapa tadi jumlahnya? Ada 9. Boleh, ya pakai itu dulu, tidak apa-apa. Ya kita Baik, di Pak. share aja nanti kita bagi di LMS, bisa di deploy, instalasi, gitu ya. Nanti untuk diperluas di semua kelas biar sama. Nah, untuk belajar, yang penting konsep inner, outer, gitu ya. Kemudian data manipulation language yang lain bisa dilakukan. Jadi kita tidak usah bikin tabelnya lagi, gitu ya. Terus sudah ada isinya ya Mas ya.
Kalau sudah ada isinya sih itu aja yang kita pakai. Sudah ada, Pak. Nah, itu. Jadi di mata kuliah kita lanjut tidak usah perlu bikin lagi ya. Kalau bikin lagi itu di database adikmu itu ya, bikin dari awal. Tapi yang ini karena Anda sudah lanjut ya, kita menggunakan langsung fitur-fitur yang ada di database ya, seperti inner, join, ya, prosedur, ya, function gitu. Jadi langsung kita pakai saja. Tanpa perlu istilahnya tanpa perlu membuatnya dari nol. Kalau membuat dari nol nanti tidak selesai. Enggak, namanya tidak nambah-nambah. Mungkin itu saja. Ada tambahan lagi dari rekan-rekan, Pak Ketua mungkin atau Bu Wakil atau siapapun, silakan. Ya, belum ini berakhir kelas. Cukup, Pak Jonathan? Halo? Cukup? Iya, cukup. Rekan-rekan? Cukup ya? Oke. Oke. Oke, jangan lupa nanti diinstalasi, mungkin aku nanti dibagi ya Mas Januardi ya, supaya nanti biar bisa muncul di LMS, bisa dipakai juga oleh teman-temanmu, gitu ya. Ini untuk belajar bareng-bareng gitu ya. Nanti ini saya coba merangkul Mas Januardi supaya untuk bisa membantu deployment-nya, ya, untuk Anda belajar lebih mudah. Kita semua belajar lebih gampang, dipermudah. Oke, mungkin akhir kata karena waktu juga yang memisahkan kita, gitu ya. Dan pada kesempatan siang hari ini, Pak Jerry berterima kasih sudah hadir di kelas virtual ini. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita bisa sampaikan di forum atau di forum grup Anda atau bisa beri lewat saya atau mungkin dengan Mas Januardi yang sekaligus asisten saya di data, ya, mungkin sudah familiar dengan data, yaitu saya minta tolong ya. Oke, akhir kata saya tidak panjangkan lagi kuliah ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Selamat siang. Yo, izin live, Pak. Konten. Uhuy. Makasih Pak. Oke. I'm just calling to say I